Aku sedang kemah nih. Siapa yang mau ikut? Yuk, yuk. Tapi sebelum itu kita belajar pramuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama aku Aryani Krisanti dari Universitas Lampung, program studi PGSD dengan NPM 21130530070. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan pramuka? Ya, benar. Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin tentang jenis-jenis salam pramuka, kemudian ketentuan dalam salam pramuka, sifat dalam gerakan pramuka, dan juga tingkatan dalam gerakan pramuka. Yuk simak penjelasannya. Salam pramuka adalah suatu bentuk penghormatan atau penghargaan dari seorang anggota pramuka kepada anggota pramuka lainnya. Salam pramuka dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama, salam biasa. Yang kedua, salam hormat. Dan yang ketiga, salam janji. Salam biasa adalah salam yang diberikan oleh seorang anggota pramuka kepada anggota pramuka lainnya. Yang kedua, salam hormat adalah salam yang diberikan seorang anggota pramuka kepada seseorang atau sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi. Yang terakhir adalah salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan oleh seorang anggota pramuka ketika dia akan dilantik atau ketika mendengarkan Trisatya dan juga Dasadharma. Ketentuan dalam salam pramuka. Yang pertama, salam biasa. Ketentuannya, siapa yang melihat terlebih dahulu, maka dialah yang memberi salam terlebih dahulu, tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua, maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, duduk, maupun naik kendaraan. Salam pramuka diberikan dengan memberi hormat sambil meneriakkan salam pramuka, dan yang diberi salam menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat pula. Kemudian, salam hormat ketentuannya biasanya diberikan kepada bendera kebangsaan saat dikibarkan atau diturunkan dalam upacara bendera, jenazah yang sedang lewat, ataupun kepada kepala negara, wakilnya, panglima, para menteri, ataupun pejabat lainnya. Ketentuan salam janji biasanya dilakukan ketika seseorang anggota pramuka dilantik nih dan mengucapkan Trisatya sebagai sumpah atau janjinya. Sebelum sumpah janji tersebut diucapkan, ia memegang ujung bendera dengan tangan kirinya, kemudian memberikan hormat dengan tangan kanannya. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Denmark, pramuka memiliki 3 ciri khas, yakni nasional, internasional, dan juga universal. Nasional yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian internasional yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan, persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan juga bangsa. Kemudian yang terakhir universal yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Tingkatan dalam kepramukaan ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa kita sebut SKU.
Ada 3 tingkatan dalam pramuka. Yang pertama adalah pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, dan yang ketiga pramuka penegak. Pramuka siaga terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tatar. Sedangkan penggalang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang trap. Sedangkan pramuka penegak terdiri dari penegak bantara dan juga penegak laksana. Ada juga loh sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Berdasarkan umur, tingkatan pramuka dibagi menjadi 4. Kelompok umur 7 sampai 10 disebut dengan pramuka siaga, sedangkan yang berumur 11 hingga 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Umur 16 sampai 20 disebut dengan pramuka penegak, dan kelompok umur 21 sampai 25 disebut dengan pramuka pandega. Ada juga loh kelompok khusus, yakni kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya nih, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamungsaka, staf kuartir, dan juga majelis pembimbing. Sekian video dari aku, sampai ketemu di video-video selanjutnya.